Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semua, selamat siang. Dan apa kabar nih Sobat Sehat semua hari ini kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Selamat bergabung kembali di RSCM Kencana Live Instagram pada hari ini, Selasa tanggal 21 Juli 2020. Bersama saya, Dini Aprilianti, selama 45 menit ke depan, kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu mengenai infertilitas pria dan gangguan sperma. Pada kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Sylvia Werdi Lestari, Master Biomed Spesialis Andrologi. Beliau merupakan tim dokter andrologi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Baik, untuk Sobat Sehat semua yang ingin berpartisipasi mengirimkan pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di bawah ini. Sobat Sehat semua dimanapun Anda berada, sambil saya menunggu terhubung dengan Dr. Sylvie, saya informasikan bahwa RSCM Kencana pada saat ini sudah beroperasi secara normal dan RSCM Kencana merupakan zona hijau. Jadi, Anda semua tidak usah khawatir jika Anda ingin berkonsultasi bertatap muka dengan dokter kesayangan Anda di RSCM Kencana, tidak perlu khawatir karena resiko untuk penularan COVID-19 di RSCM Kencana ini sangat rendah. Tetapi, jika Sobat Sehat semua ingin tetap diam di rumah atau Sobat Sehat semua berada di luar kota dan ingin berkonsultasi dengan dokter kesayangan Anda di RSCM Kencana, Anda bisa melakukan layanan telekonsultasi di mana pasien dan dokter akan melakukan tatap muka secara online. Nah, untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di WA Center kami di 08211 2577 929 atau di call center kami di 1500135 dan di bio Instagram kami di @rscm.kencana. Baik, untuk Sobat Sehat semua, jika Anda ingin memeriksakan kondisi COVID-19 atau screening COVID-19, RSCM Kencana pun pada saat ini menyediakan fasilitas untuk pemeriksaan rapid test dan swab PCR. Untuk informasinya, Anda juga bisa menghubungi di WA Center atau di call center kami seperti yang nomor saya sebutkan tadi. Tersambung dengan Dr. Sylvie. Halo, Dr. Sylvie. Halo, Mbak Dini. Hai, dokter. Hai, apa kabar? Dokter kesayangan aku ini. Dokter, selamat siang nih, dokter. Terima kasih ya terima kasih sudah bergabung bersama kami di acara kami nih, Dok, di acara live Instagram RSCM Kencana ini. Pada kali ini, dokter, kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik ya, yaitu infertilitas pada pria dan gangguan sperma nih, dok. Ya, ternyata ya, dok, ya, ternyata infertilitas itu atau istilah awamnya itu kemandulan ya, dok. Tidak selalu pada perempuan ya, dok ya. Benar. Ternyata ada infertilitas pada pria ya, dok ya. Nah, tentunya Sobat Sehat semua di rumah ingin mengetahui lebih dalam nih, dok. Sebetulnya bagaimana sih infertilitas pada pria itu bisa terjadi atau gangguan sperma itu seperti apa ya, dok ya? Minta tolong dijelaskan, dok, supaya lebih jelas ya untuk Sobat Sehat semua di rumah atau di mana saja Sobat Sehat berada. Silakan, dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Sobat Sehat semua. Hari ini saya dipercayakan untuk membawakan topik di bidang saya, yaitu mengenai infertilitas pria dan gangguan sperma. Jadi, kalau orang awam menyebutnya sebagai kemandulan, kita sebutnya sebagai infertilitas, yaitu suatu kondisi di mana pasangan suami istri itu tidak mampu melahirkan bayi hidup, ya. Dalam hal ini tentu hamil dan melahirkan setelah 1 tahun menikah, berhubungan secara teratur, belum pernah menggunakan kontrasepsi sebelumnya, ya, ini baru dikatakan sebagai infertilitas. Nah, tentunya mungkin masih banyak masyarakat awam yang menganggap bahwa infertilitas itu hanya disebabkan oleh perempuan saja. Tapi
Ini saya akan menjelaskan bahwa faktor laki-laki dan perempuan itu sama, ya. Jadi 50-50. Kita bisa lihat pada hasil penelitian baik di dunia maupun di Indonesia itu sama, dan sebenarnya infertilitas ini tidak banyak terjadi, hanya sekitar 11% pada pasangan usia subur, akan tetapi karena seolah-olah numpuk ya nih di pusat-pusat tata laksana infertilitas sehingga seolah-olah terlihat banyak tapi tidak banyak. Kemudian apa sih nih kalau untuk yang infertilitas laki-laki ini kok bisa terjadi? Kadang-kadang penyebabnya kita nggak sadari. Seperti yang kita lihat di tengah-tengah kita ini banyak polusi, kemudian stresor kerja ya, itu juga mempengaruhi. Kalau perempuan ini kan kelihatan kalau kita stres, gangguan haid itu bisa terjadi. Tapi kalau laki-laki tidak bisa dilihat dari cairan mani secara kasat mata, tapi harus diperiksa di lab. Kemudian selain polusi, kemudian kebiasaan-kebiasaan harian, misalnya dari aktivitas kerja kita ada beberapa aktivitas kerja tertentu yang mempengaruhi sperma ya, seperti koki karena itu panas ya, kemudian hobi naik sepeda karena itu menyebabkan traumatesis ringan tapi itu terjadi terus-menerus, atau panas daerah sekitar tesis atau buah pelir misalnya menggunakan celana dalam yang ketat ya, suka mandi air panas ya, hal-hal seperti itu sepertinya ringan tapi bisa mempengaruhi kualitas sperma. Nah, dari pemeriksaan fisik untuk infertilitas pria ini paling sering terjadi itu adalah varikokel. Mungkin ini juga banyak yang tidak tahu karena itu memang harus diperiksakan ke dokter, tapi itu penyebab yang paling sering. Tapi penyebab kedua lainnya tuh hipogonad, jadi semacam kelainan di mana testis itu lebih kecil dari usia normal. Tentunya ini juga luput dari perhatian pasien pria biasanya ya. Beda sama pasien perempuan kalau agak haid, hari ini bulan ini haidnya terlambat nih, atau maju, mundur ya, atau ini sakit sekali, jadi langsung ketahuan. Tapi beda kalau sama pasien pria. Kemudian sebenarnya pemeriksaan dari infertilitas pria itu sendiri itu tidak susah, beda sama yang perempuan ya. Kalau pria itu cenderung lebih mudah, yaitu analisa sperma ya. Jadi pasien cuma tinggal mengeluarkan maninya saja, kemudian kita lihat di bawah mikroskop bagaimana tuh sperma yang di dalam ya. Yang bergerak kayak kecebong itu sperma, bagaimana jumlahnya, bagaimana geraknya, dan bagaimana bentuknya, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat pada gambar di PowerPoint ya. Nah, kemudian untuk tata laksananya tentu kita menghindari tadi kebiasaan-kebiasaan buruk. Tentunya kalau ini mengangkut kerjaan itu agak sulit ya Bapak Ibu. Jadi kita harus pintar-pintar menyiasatinya. Misalnya tadi kalau koki ya berarti apa tidak di depan kompor dulu, tapi lebih ke mempersiapkan makanannya saja, atau kalau kita menggunakan laptop jangan di pangku ya. Kemudian kalau hobi sepeda berarti nanti dulu nih yang baru-baru beli Brompton ya. Nah, kemudian selain kebiasaan-kebiasaan buruk, tentu biasakan kebiasaan yang baik. Jadi tetap memperhatikan makanan, kemudian olahraga yang tentunya mendukung kualitas sperma. Kemudian dari dokter akan memberikan beberapa suplemen atau obat minum yang dapat meningkatkan kualitas sperma tersebut. Namun bagaimana seandainya pasien memiliki jumlah sperma yang sangat sedikit ya? Nah, pada saat inilah kita membutuhkan terapi-terapi lanjutan. Jadi tidak bisa berhubungan dengan suami istri secara teratur lagi, tapi harus membutuhkan reproduksi berbantu seperti inseminasi. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini proses sperm washing atau preparasi sperma. Itu diolah terlebih dahulu spermanya, kemudian bisa kita gunakan untuk selanjutnya nanti digunakan pada program inseminasi ataupun pada bayi tabung. Pada slide terakhir kita bisa lihat di sini spermanya itu disuntikkan ke dalam sel telur. Jadi kira-kira ini gambaran-gambaran awal sebagai pemancing pengetahuan Bapak Ibu. Apabila nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Mbak Dini, lewat Mbak Dini ke saya. Silakan Mbak Dini. Baik dokter, sobat sehat semua dimanapun Anda berada. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berpartisipasi nih di acara kita kali ini untuk membahas
gangguan infertilitas pada pria dan gangguan sperma, silakan Anda bisa menulis di kolom komentar di bawah ini ya. Kemudian kita akan diskusikan dengan Dokter Silvi pertanyaan Anda semua. Baik nih Dok, sambil kita menunggu Sobat Sehat bertanya ya Dok, sebetulnya sih Dok, faktor penyebab infertilitas pada pria itu apa ya Dokter? Iya, tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit. Jadi ada kebiasaan atau pekerjaan kita yang bisa mempengaruhi kualitas sperma itu sendiri, Mbak Dini. Seperti tadi apa pekerjaan-pekerjaan Ya tertentu Dok. ada seperti koki atau supir atau memang kita berkendara lebih dari sekian jam sehari ya. Kemudian atlet-atlet tertentu yang berkenaan dengan buah pelir atau testis tadi misalnya sepeda, kemudian angkat berat, itu tuh akan memperparah varikokel yang bisa terjadi. Nah, itu dari kebiasaan-kebiasaan. Tapi kalau dari penyakitnya sendiri, paling sering itu adalah varikokel ya. Itu sebenarnya pelebaran pembuluh darah, sehingga menyebabkan suhu meningkat di sekitar jalur transportasi sperma, sehingga sperma akan bisa mati atau dia tidak bergerak. Nah, kemudian ya polusi dan makanan-makanan kita ini kalau yang cepat saji seperti ini juga bisa mempengaruhi. Kira-kira lebih seperti itu, Mbak Dini. Berarti sebetulnya yang penting jangan terkena panas ya Dok ya, si testis itu ya. Iya, atau Ya, trauma baik. yang lain. Trauma, baik Dokter. Dok nih, ada bahasa awamnya ya Dok ya, para pria itu merasa ada air maninya tuh. Sebetulnya apa ya Dok ya? Perbedaan apakah sperma dengan air mani itu sama Dokter? Ya, ini juga masih banyak nih, bahkan cenderung juga beberapa pasien tuh kadang kalau udah ngeluarin mani, ya ejakulat atau disebut juga semen, itu berarti itulah spermanya. Jadi itu tidak benar, karena itu adalah air mani, produk dari kelenjar-kelenjar yang ada di sepanjang saluran reproduksi. Sperma harus kita lihat di bawah mikroskop. Jadi dengan cara meneteskan tadi air mani yang sudah dikeluarkan oleh pasien tadi di atas makler atau counting chamber, kita lihat di bawah mikroskop itu ada yang bergerak seperti kecebong, itulah spermanya. Kemudian kita hitung berapa jumlahnya. Jadi kalau misalnya normal itu kan sekitar 15 juta ya per mililiter. Kemudian kalau geraknya gimana? Paling tidak sepertiga dari populasi sperma yang ada. Kemudian bentuknya gimana nih? Bagus nggak? Nah, itu yang bagus juga paling minimal 4% dari seluruh populasi sperma yang kita periksa. Jadi harus dibedakan nih kalau ngeluarin mani itu bukan sperma. Jadi sperma harus dilihat dulu. Ya, walaupun kadang pada kasus-kasus tertentu ada juga beberapa pasien yang sama sekali juga tidak bisa mengeluarkan air mani. Tapi itu berbeda kasusnya. Baik, berarti memang ya Dok, untuk mengetahui air mani itu ada spermanya harus diperiksa di bawah mikroskop ya Dok ya? Iya, dengan melakukan analisis Baik Dok, sperma. ini ada ya dengan melakukan analisis sperma Dok. Baik Dokter, ada pertanyaan nih Dokter dari Sobat Sehat kita nih Dok. Pertanyaan Ya, dari @global kreatindo. Dok, olahraga apa yang bisa meningkatkan kesehatan sperma? Nah, baik Dok, berarti Sobat Sehat itu bertanya, apakah ada olahraga yang bisa meningkatkan kesehatan sperma? Silakan Dokter. iya. Jadi yang kita anjurkan intinya pasien itu sehat ya, prima kondisinya karena untuk menghasilkan sperma yang bagus dia harus prima. Jadi maksudnya tidak boleh terlalu gemuk ya, tidak boleh terlalu kurus juga karena takut semuanya mengganggu metabolisme hormon nih ya. Kalau perempuan tuh langsung kelihatan, jadi haidnya sedikit, haidnya kependekan, kelamaan, ya. Tapi kalau laki-laki kan nggak bisa lihat dari air maninya gitu ya. Jadi yang dianjurkan yang tidak mengganggu testis ya. Jadi seperti tadi sepedaan tidak boleh, kemudian yang mengangkat berat-berat ya atau menyebabkan peningkatan tekanan perut seperti sit up, ngangkat beban atau biasanya ada alat-alatnya di gym ya itu yang tidak diperbolehkan. Jadi yang boleh itu aman, itu seperti lari atau jalan biasanya kalau pagi yang gemuk saya anjurkan untuk jalan cepat saja dan berenang. Ya saat ini masih itu, terus jangan lupa asupan nutrisinya juga dijaga. Seperti itu Mbak Nini.
Berarti ada beberapa memang olahraga yang harus dihindarin ya dokter ya, seperti Iya, olahraga sepeda. Ya, iya baik dokter. benar. Pertanyaan selanjutnya nih dari Sobat Sehat. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Sobat Sehat Christine Siahaan .18 dok. Pertanyaannya, apakah teratozosperma ada obatnya dokter? Dan apakah bisa normal katanya dok? Teratozosperma. Mungkin sebelumnya dokter harus menjelaskan nih apa yang maksud dengan Iya, iya. teratozosperma ya dok ya, supaya sobat sehat di rumah atau di mana saja berada mengetahui nih apa artinya. Iya. Silakan dok. Jadi tadi kalau misalnya kita melakukan analisa sperma, hasilnya bisa berupa kurangnya jumlah sperma. Jadi kalau kurang dari 15 juta, namanya oligozoospermia. Kalau spermanya nggak ada sama sekali, jadi cuma cairan mani aja, namanya azoospermia. Kalau geraknya yang kurang, ya dari sepertiganya sekitar 33%, itu namanya astenozoospermia. Jadi kalau yang teratozoospermia tadi, bila volume, sperma dengan bentuk atau morfologi yang normalnya kurang jumlahnya. Nah, ini agak untungnya laki-laki dan perempuan ini, testis atau buah pelir itu semacam pabrik, jadi produksi setiap saat. Kalau perempuan kita seperti gudang ya, oosit atau telur itu semakin kita bertambah usia semakin turun, tapi tidak demikian dengan laki-laki. Produksi terus-menerus walaupun volume produksinya memang berkurang, tapi terus-menerus. Jadi sampai pasien mencapai usia uzur pun mestinya masih ada bila spermatogenesis pada saat pubernya itu normal, pembentukan spermanya normal. Jadi kalau ada yang masih muda sudah nggak punya sperma karena memang dari awal sudah ada gangguan dari kecil bahkan. Jadi pas puber itu sudah tidak ada sedikit sekali spermanya sehingga pas usia menikah itu tidak ada spermanya. Jadi karena masih produksi terus-menerus, bila ada gangguannya di hormon atau lainnya itu masih bisa kita perbaiki ya, jadi nggak usah takut apalagi kalau mengenai teratozoospermia ini. Tentunya dengan tidak melakukan kebiasaan buruk tadi ya, termasuk tadi yang belum disinggung barangkali merokok nih. Merokok paling sering menyebabkan gangguan gerak dan gangguan bentuk sperma. Jadi nggak usah khawatir ibu kalau misalnya gangguannya hanya teratozoospermia. Mungkin ada yang lebih parah seperti azoospermia tidak ada spermanya tadi tuh. Demikian Mbak Nini. Baik dokter. Nih dok, pertanyaan dari Sobat Sehat ada yang nyambung dengan teratozosperma dok. Dari Sobat Sehat Scanditrops katanya. Dok, untuk teratozosperma itu apakah ada vitamin yang bisa diberikan untuk menyembuhkannya dokter? Iya, jadi Silakan dok, karena vitamin nih. ya, karena sperma itu merupakan sel yang membelah cepat, sehingga gangguan sedikit pun dia bisa mengganggu pembentukan sperma ya. Dalam hal ini adalah morfologi atau bentuknya. Karena sperma dari awal itu merupakan sel bulat dan besar, dia harus mengecil menjadi spermatozoa yang ramping dan lonjong. Jadi itu sangat krusial buat sperma. Jadi peningkatan suhu, kurangan protein atau bahan-bahan lainnya untuk membentuk sperma itu sangat bisa menyebabkan gangguan teratozoospermi tadi. Jadi biasanya kita kasih antioksidan baik berupa vitamin-vitamin tertentu, bisa vitamin E, vitamin C, juga bahkan ada mineral-mineral lain seperti zinc, ya, koenzim Q dan sebagainya itu bisa mempengaruhi atau memperbaiki pembentukan sperma. Itu banyak ada di beberapa makanan, tapi kadang-kadang kita susah ya, misal mau mencapai dosis tertentu harus mengkonsumsi misalnya 1 buah semangka gitu sehari. Jadi seperti itu yang agak merepotkan pasien. Jadi kadang kita berikan dalam bentuk suplemen sudah jadi. Seperti itu Mbak Dini. Ya, ya mungkin lebih simpel kali ya dok ya buat para sobat sehat, terutama pria ya yang ingin meningkatkan jumlah sperma. Lebih simpel dengan multivitamin kali dok ya daripada harus makan buah semangka satu buah yang ukuran sedang itu ya dok ya. Iya, karena harus banyak Baik dokter, jumlahnya. selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari, iya betul harus banyak ya dok ya. Selanjutnya dok, pertanyaan dari Andri Nasari nih dok. Bisakah sperma ditolak oleh sel telur katanya dokter? Silakan dok.
Iya, Pertanyaannya cukup menarik kalau menurut saya, Dok ya. iya, karena saya tahu ini ada di YouTube video fertilisasi di mana oosit atau sel telur itu dibuahi oleh sel sperma. Itu kalau yang ilmiah kan ini ada beberapa video. Kalau yang ilmiah sel telur akan mengalami konformasi atau perubahan permukaan baru bisa si sperma itu masuk. Jadi telur itu sangat pemilih ya. Spermanya harus kencang sehingga mencapai telur, kemudian bentuknya harus bagus, DNA-nya harus utuh. Jadi kalau bentuknya kepala spermanya itu tidak bagus, tidak lonjong dan mulus, misalnya bulat atau bopeng dan sebagainya, dengan DNA yang DNA yang tidak utuh, telur nggak akan mau buka. Walaupun kadang-kadang bisa saja terjadi pembuahan atau fertilisasi, kemudian terjadi kehamilan, tapi nanti bisa keguguran atau jarang terjadi, tapi bisa melahirkan bayi yang cacat. Jadi dia sangat pemilih si telur tadi itu ya. Jadi bukan ditolak, tapi milih gitu. Nah, mungkin maksudnya bapaknya mungkin Pilih. satu lagi ada kelainan di mana seperti perempuan menolak sperma, namanya antisperma antibody. Nah, dalam hal tertentu ini juga kita bisa memberikan bantuan atau reproduksi berbantu sehingga spermanya itu kita cuci terlebih dahulu atau kita preparasi sehingga bisa menjalani proses selanjutnya seperti inseminasi atau bayi tabung sehingga tidak sempat ditolak dengan sistem imun dari perempuan. Berarti bukan ditolak ya, Dokter sebetulnya, tetapi karena sel telur itu pemilih ya, Dok ya. Ya, benar. Cukup menarik. Iya. Dok nih ada tadi sedikit menyambung nih, Dok, sambung dengan makanan nih, Dokter ya. Pertanyaan dari Sobat Sehat Eka Juniati 3693, Dok, katanya. Apakah multivitamin ya, Dok? Nah, ini ada tentang makanan katanya. Apa yang bisa menyebabkan atau meningkatkan kualitas sperma, Dokter? Makanan tadi ya Mbak Dini ya. Iya, jadi tadi sempat dikatakan dari buah-buahan karena banyak vitamin-vitamin di situ serta mineral-mineral, terutama yang berwarna merah dan kuning. Tapi memang jumlahnya harus banyak banget untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk pembentukan sperma yang baik. Kemudian ada juga protein yang cukup ya. Protein itu udah bisa dari ikan, daging tanpa lemak, ayam kampung ya, seperti itu. Tentunya walaupun tetap dibutuhkan lemak ya sebagai bahan kolesterol pembentukan hormon testosteron atau hormon laki-laki. Nah, cuman kalau melihat kebiasaan hidup beberapa pasien, mayoritas lah ya, ini lebih cenderung banyakkan karbohidratnya misalnya ya, jarang mengkonsumsi sayur dan buah yang banyak atau protein yang baik. Kadang-kadang pengolahan protein sudah benar, misalnya makan ayam atau makan ikan, tapi pengolahnya dibakar. Jadi itu tuh juga tidak bagus untuk sperma gitu. Seperti itu Mbak Dini. Baik, Dokter. Berarti intinya kan yang penting kita mengkonsumsi makanan yang sehat ya, Dok ya? Iya. Tapi kurangin dari karbohidrat. Nah, baik Dokter, nih pertanyaan tentang azoosperma nih katanya. Dok, sebetulnya penyebab dari azoosperma itu apa ya, Dok? Bagaimana cara mengobatinya? Pertanyaan dari Intan Francis nih, Dok. Silakan, Dokter. Ini bagus sekali. Tadinya saya pikir kalau nggak ada pertanyaan ini mau Ya, saya betul. jelaskan. Ya, jadi Bapak Ya, Ibu, betul, Dok. Betul. Kalau seorang laki-laki mengeluarkan mani, belum tentu itu ada spermanya. Kita harus lihat di bawah mikroskop. Kalau tidak ada sel seperti kecebong yang berjalan itu sama sekali pada lapang padang tersebut, dan itu pemeriksaan tersebut dilakukan berulang ya. Tidak bisa sekali pasien dicek nggak ada spermanya terus langsung kita tegakkan azoospermia. Jadi harus minimal 2 kali periksa. Itu tidak ada sperma sama sekali. Bahkan setelah disentrifugasi, jadi kita benar-benar kita saring lagi maninya, nggak ada spermanya juga, baru namanya azoospermi. Kenapa sih kok bisa nggak ada spermanya tapi ada air maninya? Karena kalau ngelihat dari struktur sistem reproduksi laki-laki itu, dari awalnya dari buah pelir itu diproduksi sperma, nanti dia akan jalan di sepanjang saluran reproduksi, baru ketemu kelenjar-kelenjar membentuk cairan mani. Jadi bila ada yang mengganggu struktur tersebut, misalnya ada sumbatan
pernah infeksi tertentu, biasanya tuberkulosis ya, TBC, atau pernah infeksi parotitis atau kita sebut gondongan, itu bisa merusak buah pelir atau menyebabkan sumbatan pada saluran sperma, sehingga spermanya tidak terbentuk. Kalau pada penyakit orkitis gondongan yang menginfeksi testis atau buah pelir tadi, atau kalau ada sumbatan baik karena penyakit tuberkulosis atau dulu pernah kecelakaan, maka yang keluar air maninya aja dari produksi kelenjar-kelenjar saja, tapi tidak disertai dengan sperma. Nah, jadi terapinya apa? Kalau misalnya ada sumbatan, kita bisa repair ya, memperbaiki. Walaupun ini tidak 100% langsung ada spermanya. Kemudian kalau misalnya testisnya yang susah produksinya, jadi keluarnya tidak banyak atau tidak ada ke saluran sperma, tapi ada di testisnya, maka kita bisa lakukan tindakan operasi untuk mengambil sperma di buah pelir langsung dan dipergunakan untuk bayi tabung. Jadi terpaksa harus bayi tabung kalau kondisi seperti itu. Kecuali kita bisa memperbaiki. Kalau gangguan hormon, pada beberapa kasus kita masih bisa memperbaiki dan memproduksi sperma. Tapi pada beberapa kasus lainnya tidak bisa, sehingga harus bayi tabung. Seperti itu Mbak Dini. Berarti memang jalan terakhirnya harus bayi tabung ya dok? Pada ya, sebagian kalau, besar kasus. Sudah sebagian besar kasus. Baik dokter. Kembali lagi nih dok, ada pertanyaan tentang teratosperma nih dok. Dari Santi Fatma Dewi. Sebetulnya apa ya dok katanya penyebab dari teratosperma dok? Tadi mungkin sudah dibahas ya Mbak Dini. Saya lebih penasaran, gak ada yang nanya asteno nih. Kalau geraknya kurang, tapi sebenarnya penyebabnya sama. Panas ya, terus bahan kimia ya, semua yang mengganggu pembentukan sperma itu nanti bisa mengganggu fungsi sperma untuk bergerak. Demikian pula morfologi atau pembentukan sperma tadi, karena sperma berasal dari sel yang bulat besar menjadi sel yang kecil lonjong, sehingga harus banyak struktur yang dibuang, terutama sitoplasma atau cairan di dalam selnya. Jadi itu kalau ada hal-hal yang mengganggu proses tersebut, maka sperma yang dihasilkan tadi bentuknya tidak bagus, jadi disebut teratozoospermi tadi. Tapi ya ini untungnya laki-laki bisa produksi terus-menerus, sehingga kita bisa optimalkan kondisi tersebut, bisa dari kondisi hormonnya, makanannya, kemudian kita bisa berikan suplemen-suplemen tertentu untuk tadi meningkatkan vitamin dan sebagainya, dia akan naik untuk siklus tersebut. Satu pembentukan siklus sperma itu sekitar 72 hari plus minus, sekitar 3 bulan biasa kita terapi, biasanya nanti langsung membaik. Kalau pada pasangan muda nih gampang sekali bisa hamil ya, cuman kalau misalnya di atas 35 tahun ini biasanya kita harus kasih tambahan. Kasih tambahan apa multivitamin ya dokter ya? Iya tadi multivitamin, atau kalau misalnya tidak bisa dengan cara alami melalui hubungan suami istri, kita teruskan ke inseminasi atau bayi tabung tadi Mbak Dini. Oh baik begitu ya dok. Nih dok, sekarang ada pertanyaan tentang oligo nih dok. Yes. Dari tadi kita bahas tentang asteno dan ada terato ya dok, terato. Sekarang ada yang bertanya tentang oligo dok katanya. Dok, jika hasil analisa oligoastenospermia, apa yang harus diperhatikan? Dan apakah katanya penyebab dari OAT itu dan dibutuhkan tes apa lagi? Silakan dokter. Iya, jadi ini kalau misalnya satu saja kita sebutkan oligozoospermi atau astenozoospermi, tapi kalau ada tiga-tiganya oligo, asteno, dan teratozoospermi berarti spermanya kurang jumlahnya, spermanya kurang geraknya, dan juga yang bentuk normalnya juga kurang. Jadi ini biasanya penyebabnya nggak satu nih Mbak Dini. Tadi bisa panas, bisa orangnya juga ngerokok, bisa kadang-kadang ini bahan kimia. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berkenaan dengan bahan kimia ya, cat, tinta, radiasi, itu kadang tanpa kita sadari. Jadi penyebabnya lebih dari satu. Nah itu kalau misalnya seandainya ada seperti itu kebiasaan atau pekerjaannya, saya menganjurkan untuk tidak dulu ya, atau kadang ada dokter yang di radiologi itu juga dia cuti dulu ya, atau ada pasien yang kerja di bagian pengecatan,
Dia juga dipindahkan ke bagian yang bukan produksi selama 3 bulan, biasanya tuh nanti spermanya naik sendiri, bagus sendiri. Ada diberikan juga suplemen dari kita. Nanti programnya bisa alami melalui hubungan suami istri. Tapi kalau nanti masih naiknya tidak mencapai nilai normal, masih di bawah 15 juta, kita bisa untuk inseminasi. Dan kalau misalnya sangat parah, biasanya spermanya di bawah 5 juta itu susah sekali untuk mencapai 15. Itu kita anjurkan untuk bayi tabung. Mengingat usia istri, karena kadang pasien datang karena kita rumah sakit rujukan ya, ini sudah datang rata-rata di atas usia 30 tahun nih Mbak Dini, bukan awal-awal pernikahan. Jadi harus sigap dan cepat, jadi betul, pasien tidak shopping dokter. Ya, ya. Baik dok, semoga cukup jelas ya Sobat Sehat yang bertanya tentang oligoastenosperma atau teratozosperma ya dok. Kemudian dokter, pertanyaan selanjutnya nih dari Sobat Sehat Eva Talim 1970. Dok, bila testosteron rendah, gejalanya apa ya dok di fisiknya? Apakah mudah lelah, tidak kuat berjalan, atau apa? Dan apakah sudah ada terapinya dokter? Silakan dok. Iya, jadi berhubungan ini dengan testosteron rendah. Kalau laki-laki itu testosteron, kita tuh estrogen ya. Ya, kita biasanya akan betul. kurang estrogen kita. Kalau mau menopause ya, itu kelihatan dia tuh kurang cantiknya ya. Udah kelihatan banget kalau perempuan. Nah, kalau laki-laki ini nggak kelihatan ya. Testosteron rendah itu hampir nggak kelihatan. Jadi secara fisik dia masih lebih bagus dalam tanda kutip dibandingkan perempuan ya. Masih kuat dan sebagainya. Tapi memang kalau udah sangat di bawah limit ya, apalagi kalau di bawah nilai normal, itu baru kelihatan gampang capek ya. Kemudian yang paling duluan kena dari testosteron itu adalah jumlah sperma, produksi sperma. Ya, kalau aktivitas seks masih bisa laki-laki ya. Kemudian kalau yang aktivitas biasa dia cenderung lelah saja. Tapi jarang sekali terjadi ini atau kadang laki kurang merasakan ya. Kadang-kadang karena saya perempuan, pasiennya laki tuh nggak ngerti kebiasaannya ya, bahwa laki tuh beda sama kita. Kita ada keriput sedikit, aduh udah tua nih, wah estrogen udah mulai turun, kita harus ini harus itu. Nah kalau laki-laki itu kurang seperti itu dia. Paling kalau sudah mengalami gangguan seks baru dia agak aware di situ. Tapi kalau untuk sperma dia kurang banget. Padahal yang paling duluan kena dari gangguan penurunan testosteron ini adalah pembentukan sperma. Dan kalau misalnya rendah masih bisa kita tingkatkan, tapi ini hati-hati karena biasanya memang kita androlog itu bermain dengan hormon ya. Jadi kita ngatur-ngatur pasien jumlah hormonnya itu cukup untuk pembentukan sperma yang dibutuhkan tanpa mengganggu fungsi yang lain. Berarti sangat penting sekali ya dok ya hormon testosteron pada pria ya? Iya, itu hormon laki. Baik itu. Dokter, iya hormon laki-laki. Ada hubungannya nih dok, pertanyaan dari Sobat Sehat tentang perikokel nih dok. Saya gabung pertanyaan dari Ibu Yana Trimiarti dan Bapak Irsad Mustafa ya dok. Ada pertanyaan tentang perikokel nih dok. Perikokel itu apa ya dok katanya, kemudian sudah ada obatnya atau belum? Jika perikokel sudah dioperasi tetapi kualitas spermanya masih belum baik, apakah tindakan selanjutnya untuk meningkatkan kualitas dok? Silakan dok. Iya. Jadi varikokel itu gampangnya gini, kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat varises di betis ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pelebaran pembuluh darah vena, tepatnya plexus pampiniformis di sekitar epididymis atau saluran sperma di sekitar vas deferens. Efeknya apa terhadap sperma? Ketika sperma melewati saluran sperma terus ada varikokel di situ, spermanya bisa mati sehingga nggak keluar ke cairan mani dan dihitung sebagai jumlah sperma yang kurang. Atau tetap bisa keluar ke cairan mani tapi geraknya berkurang ya, tidak bergerak ya, sehingga kita mendiagnosisnya sebagai astenozoospermi. Demikian pula kalau mengganggu bentuknya maka jadi teratozoospermi. Nah, grade-nya macam-macam. Kalau dari pemeriksaan fisik ada grade 1, 2, dan 3. Paling parah grade 3. Dan yang untuk indikasi operasi itu grade 3 saja atau grade di bawah 3 dengan keluhan. Nah, sayangnya terapi yang sesuai
dibuktikan melalui publikasi dan memang sudah ditetapkan itu adalah dengan operasi saja. Jadi nggak bisa tuh kita dengan obat-obatan mengurangi atau menghilangkan varikokel. Paling dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu, misalnya dengan menggunakan celana dalam yang tidak ketat ya. Jadi bapak-bapak ini jangan menggunakan yang ketat-ketat seperti segitiga karena memang seharusnya yang longgar, boxer seperti itu. Yang kita bisa lakukan supaya tidak menjadi grade yang lebih tinggi. Ya, kemudian kalau nggak dioperasi, apakah bisa dengan obat-obat minum? Kadang kami itu memprogramnya menaikkan jumlah sperma sampai batas tertentu bisa menghamili. Ya, kadang pasiennya masih muda, istrinya masih 25, 27, varikokelnya masih grade 1, 2, spermanya masih 10 juta, itu dengan terapi 3 bulan tuh bisa 15-17 juta sendiri spermanya dan bisa hamil kalau istrinya masih muda. Nah, tapi kalau yang udah di atas 35 ini yang mesti pilihannya ini harus kita langsung ke inseminasi kah ataukah ke bayi tabungkah dengan sperma yang ada. Karena kenapa? Kalau dibiarkan varikokelnya tambah berat ya dan spermanya bisa nggak ada. Nah ini yang mungkin Bapak Ibu nggak tahu ya kalau waktu awal nikah udah pernah dicek dulu ada kok spermanya 20 juta ya 5 juta. 5 tahun kemudian spermanya bisa nggak ada Bapak Ibu ya. Karena dengan varikokel grade 3, karena dengan volume atau ukuran testis yang kecil sehingga daya produksinya berbeda dengan testis yang normal. Nah ini nggak banyak yang tahu ya, nggak semua laki-laki mau dengan besar hati memeriksakan dirinya. Ini makanya kami coba bahwa tidak usah seperti itu, sama saja seperti perempuan kita harus periksakan, kita harus cari terapi sehingga jangan sampai menjadi lebih parah. Baik dok, berarti memang harus diperiksakan ya dok. Nah dok, untuk pemeriksaan sperma sendiri ya dok, selain pemeriksaan dari analisa sperma itu, apakah ada pemeriksaan lain dok, jenisnya dok? Misalnya untuk mengetahui DNA-nya atau bentuk dari spermanya atau apa gitu dok? Ya. Apakah ada pemeriksaan lain selain sperma analisa dokter? Iya benar Mbak Dini. Jadi kalau dari analisa sperma kita cuma bisa tahu jumlahnya, geraknya, bentuknya. Kadang-kadang kalau ada infeksi kita bisa tahu dari peningkatan jumlah sel darah putih atau ada benar-benar ada sel bakteri lain di situ. Tapi kalau misalnya kondisi normal, jumlah bagus, gerak bagus, bentuk bagus, terus belum hamil juga gitu ya. Istri normal, nggak ada apa-apa, haid lancar ya, tidak ada kista, tidak ada miom. Nah kemudian kita bisa tes lanjutan. Biasanya yang paling sering kita lakukan di sini itu adalah pemeriksaan fragmentasi DNA sperma. Jadi di kepala sperma itu ada DNA atau materi genetik laki-laki yang akan bersatu dengan DNA atau materi genetik dari oosit atau telur menjadi embrio, calon janin. Jadi kalau DNA-nya tidak utuh atau pecah-pecah, tidak akan terjadi fertilisasi atau pembuahan tadi atau kehamilan ya. Karena tadi oosit itu, telur tuh sangat memilih, harus bagus nih. Udah bentuknya bagus, DNA-nya jelek, dia nggak mau membuka sehingga tidak terjadi penetrasi penis tadi, penetrasi sperma tadi, sehingga tidak terjadi pembuahan. Nah, jadi itu salah satu pemeriksaan tambahan lainnya, Mbak Dini. Juga ada pemeriksaan lainnya, tapi ini yang paling sering kita lakukan karena sebenarnya pada dasarnya laki-laki itu nggak susah pemeriksaannya, beda sama perempuan. Ya, berarti bisa dilakukan pemeriksaan DNA fragmentasi dari sperma itu ya dok ya? Ya. Begini dok, sekarang kan lagi pandemi COVID ya dok, di era new normal ini ya. Mungkin sobat sehat di rumah pengen mengetahui nih dok, apakah COVID ini bisa menularkan melalui sperma dok? Bisa menginfeksi sperma maksud saya dok? Iya, iya. Jadi sebenarnya sebelum masa COVID ini ya dari virus corona juga sudah ada HIV yang terdeteksi di cairan mani atau semen. Jadi pada beberapa publikasi yang terbaru ini rujukan lebih banyak yang menunjukkan bahwa tidak ada sel virus corona pada mani dibandingkan yang menyebutkan ada. Nah, kadang-kadang kita membaca publikasi ini harus mengerti banget ya metodenya dan sebagainya. Jadi katakanlah misalnya ada benar partikel virus di mani, air mani.
Tapi apakah infeksius? Jawabannya tidak. Demikian pula seperti HIV ada di cairan mani. Tapi spermanya apakah jadi jelek? Belum tentu. Jadi apa yang kita lakukan? Kita lakukan pencucian atau preparasi sperma sehingga kita hanya mendapatkan atau menyeleksi sperma yang bagus saja, yang motil saja, yang morfologinya bagus dengan DNA yang bagus. Dan itu insya Allah tidak menularkan. Jadi kita tetap harus waspada, tapi juga tidak ceroboh untuk risiko penularan. Cuma kalau ditanya, seperti itu jawabannya Mbak Dini. Jadi bisa ada, bisa tidak ada. Tapi kalaupun ada, kita tidak usah khawatir, itu tidak menularkan spermanya. Demikian Mbak Dini. Ya, berarti kabar baik ya dok ya, bahwa kita tidak usah khawatir bahwa COVID itu tidak tertular melalui sperma ya dok ya. Iya. Baik dokter. Ya, kembali lagi ke pertanyaan dari Sobat Sehat nih dokter. Sebetulnya ini sudah dibahas sih tadi tentang konsumsi vitamin ya dok, tapi ada pertanyaan dari Ibu Riana Aritin. Bagaimana cara meningkatkan jumlah sperma selain konsumsi oligocare katanya dok? Makanan pun sudah dijaga, cara berpakaian pun sudah disesuaikan, namun setelah diterapi jumlah spermanya masih kurang dari 10 juta nih dok. Berarti memang sudah berobat mungkin ya dok ya? Ya. Bagaimana nih dok? Nah ini kadang-kadang saya juga menjelaskan ke pasien, apalagi pasien yang sudah pernah ke dokter A, pasien yang sudah pernah ke dokter B gitu ya, kemudian kita yang dokter C-nya gitu yang ketiga. Jadi memberikan pengertian juga kepada pasien, barangkali mungkin si bapak mengalami varikokel juga. Mungkin si bapak testisnya dulu pernah, biasa kalau anak kecil laki-laki ini kan kalau nggak main bola ini bukan laki kayaknya ya. Pernah ketendang yang segala macam. Nah dulu pernah bengkak, terus abis itu 2 hari kempes nggak ngapa-ngapain. Padahal proses kerusakan mungkin sudah terjadi sampai dia dewasa. Tapi tetap buber, tetap mengeluarkan cairan mani. Tapi ya gitu, sisi dari buah pelir yang mengalami perusakan dulu itu tidak memproduksi sperma, bisa seperti itu. Sehingga kita kan melihatnya dari luar. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena juga dengan membaca dan pengalaman, kalau kita operasi melakukan terutama TC ya, mengambil sperma dari jaringan testis, itu kita bisa memilih jaringan testis mana yang baik, yang representatif atau mewakili pasti adanya sperma. Sehingga bisa ngomong seperti ini bahwa jaringan testis yang rusak itu spermanya bisa tidak ada. Makanya kalau beberapa pasien kadang saya udah mentok itu terapi segini terus, nah kita harus mengambil keputusan dengan jumlah sperma yang ada, program yang cocok apa? Apakah dengan 10 juta sperma itu bisa untuk menghamili secara alami? Kalau pasiennya masih muda, istrinya masih muda, masih bisa kita coba, usia pernikahan masih sebentar. Tapi kalau udah 5-10 tahun pernikahan, ya di atas 3 tahun tuh biasanya kita tawarkan inseminasi. Kalau jumlah spermanya masih 10 juta. Tapi kalau udah di bawah 5 juta, testisnya memang sudah kecil, ini pakai obat apa aja nggak akan bisa mencapai 15. Jadi misalnya untuk sperma 2 juta, 1 juta, mentok sudah dengan terapi, maka program apa yang cocok kita pilih untuk pasangan ini? Misalnya dengan bayi tabung, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak sama nih pasangan suami istri yang datang ke pusat infertilitas, programnya tuh sama gitu loh. Jadi ada yang ini langsung bayi tabung, nggak bisa ini. Terus tapi ada yang saya boleh kok ini inseminasi dulu. Ada yang baru ketemu 1 kali dokternya, dikasih minum obat 1 bulan sudah hamil bulan depannya juga ada. Tapi syaratnya masih muda tadi gitu. Jadi saya berusaha Bapak Ibu juga berpikir kritis bahwa memang ada penyebab-penyebab lain. Jadi jarang sekali yang cuma satu penyebabnya pada kasus-kasus seperti ini. Jadi harus juga bisa mengerti kenapa dokter memprogramkan yang berbeda-beda antar pasangan suami istri. Ini kan Mbak Dini. Baik dok. Baik dok, sedikit nyambung nih dokter dari pria yang memang memiliki spermanya sedikit ya dan harus dilakukan tesa-mesa yang seperti tadi dokter bilang. Nah, apakah ada cara gitu untuk menyimpan sperma atau apa gitu dok supaya tidak bolak-balik di operasi dok saat untuk program selanjutnya dokter?
Iya, jadi pengambilan sperma itu tidak harus langsung dari buah pelir, Bapak Ibu, bisa dari saluran di atasnya testis atau buah pelir tadi namanya epididymis. Jadi kalau lewat epididymis itu namanya operasinya PESA atau MESA. Kalau dari testis itu TESA atau TC. Nah, kalau yang dari epididymis ini bisa jumlahnya bisa jutaan Bapak Ibu ya. Ini biasanya kalau sumbatan tadi. Jadi spermanya nggak bisa keluar bergabung dengan cairan mani karena ada sumbatan. Jadi intinya masih banyak dari epididymisnya. Nah, kalau misalnya jumlahnya banyak, itu kita bisa simpan beku Bapak Ibu ya. Kalau dari testis ini agak kurang biasanya, tapi kalau di atas 1 juta geraknya banyak, itu juga kita bisa simpan beku Bapak Ibu ya. Kayak apa sih bisa sperma disimpan beku? Bisa ya. Jadi selain pada kasus-kasus di mana jumlah spermanya sedikit, maka pada kasus-kasus pasien kanker ya, itu seperti itu kita bisa simpan spermanya terlebih dahulu, baru dia menjalani kemoterapinya atau radiasinya, dan juga pada pasien-pasien yang jumlahnya sedikit ini, kita bisa simpan dulu karena suatu saat bisa tidak ada azoo tadi, ya. Kok bisa seperti itu? Ya tadi bisa karena ada jaringan testisnya yang mengalami kerusakan lebih dari separuh sehingga produksinya tidak akan mungkin mencapai nilai normal ya. Pada kasus-kasus seperti itu kita bisa lakukan simpan beku daripada dia tidak ada sperma sama sekali nantinya. Sudah menjawab ya Mbak Dini ya? Sudah dok, berarti untuk tidak mengulangi lagi operasi berkali-kali atau mencegah jangan sampai tidak ada spermanya bisa disimpan beku ya dok. Ya dengan Dan syarat ya kebetulan seperti itu di Din. RSCM Kencana, ya dengan syarat ya baik dok. Di RSCM Kencana khususnya di klinik Yasmin ya dok, kita menyediakan fasilitas untuk simpan beku sperma ya dok ya. Ya benar. Nah dok, untuk simpan beku sperma itu, ya apakah tidak merusak kualitas ya dok dan bisa disimpan berapa lama ya dok? Ya, jadi ini juga pertanyaan pasien-pasien. Kita tidak sekedar simpan beku, kita juga simpan embrio ya. Jadi pada pasien bayi tabung, kadang-kadang embrionya banyak gitu ya. Alhamdulillah. Jadi masukin 3 masih sisa 10 misalnya. Itu kita juga simpan beku. Nah, proses simpan beku ini penyimpanannya itu dilakukan di liquid nitrogen, yaitu minus 196. Jadi sangat dingin. Nah, pada suhu seperti itu metabolisme berhenti. Jadi selnya berhenti, tidak menua, tidak merusak. Kita berhenti di saat itu. Nah, mungkin yang ada masalah ketika kita mau pakai, itu namanya simpan beku. Nah, ketika kita mau menggunakan, kita harus mencairkan lagi. Nah, kalau pada embrio itu bisa ya saya katakan bisa tadi bisa tapi jarang terjadi. Bisa kadang beberapa selnya mengalami kerusakan kalau embrionya memang tidak bagus ya, tidak optimal. Kriteria B misalnya sedang-sedang saja. Atau sperma ini juga makanya tadi ada syaratnya Dini, kalau misalnya ada jumlahnya biasanya di atas 1 juta, yang gerak harus banyak. Kenapa? Karena sperma itu populasi sel. Kalau kita nanti menggunakan terus kita cairkan, biasanya separuhnya tidak bergerak. Jadi kadang pasien juga dengan inform concern, Pak, ini nanti kalau spermanya bergerak cuma separuh ya, ini 50%. Nanti kalau misalnya kita simpan, kita mau pakai lagi, yang kita dapatkan 50% dari yang sebelumnya. Nah, itu pasien juga harus tahu. Jadi memang masih ada keterbatasan, tapi kita sudah berusaha supaya pasien ini tetap punya sperma. Karena di Indonesia tidak ada bank sperma. Jadi kita proses bayi tabung dilakukan pada suami istri yang sah. Tidak bisa dari laki-laki lain. Baik dok, teknologi semakin canggih ya dok. Sperma pun masih bisa kita simpan beku ya untuk persiapan, tetapi pada pasangan suami istri yang sah ya dok. Baik Sobat Sehat semua dimanapun Anda berada, saya informasikan kembali, jika Sobat Sehat semua ingin berkonsultasi dengan Dr. Silvi, beliau praktek di RSCM Kencana setiap hari Rabu jam 4 sore, dan hari Sabtu jam 11 siang sampai jam 2 siang. Tetapi jika Sobat Sehat tidak sempat untuk datang ke RSCM dan ingin berkonsultasi dengan Dr. Silvi, Anda bisa menggunakan layanan telekonsultasi dari RSCM Kencana. Anda sebelumnya bisa melakukan appointment di WA center kami atau di call center kami.
Dokter, kita kembali lagi ya dok ke pertanyaan dari Sobat Sehat. Karena pertanyaannya sangat banyak nih dok. Saya harus memilah-milah dan menyatukan supaya bisa dijawab semua gitu dok. Pertanyaan dari Global Kreatindo nih dok. Dok, apakah ada hubungannya OAT itu oligoastenosperma ya dok, dengan performa seksual, misalnya sulit ereksi kalau tidak di oral? Silakan dokter. Iya, jadi tidak ada hubungannya Bapak Ibu. Ini bedanya ya, laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki itu organnya sama, fungsinya bisa berbeda. Jadi kalau misalnya untuk sperma tuh fungsi reproduksi ya, karena sperma itu sel benih laki-laki. Nah, kalau seks itu fungsi seks itu fungsi yang satu lagi. Walaupun keduanya tetap diatur oleh hormon testosteron. Jadi tidak selalu seorang laki-laki yang jumlah spermanya kurang ya mengalami oligo, asteno, terato juga mengalami keluhan seks ya. Eh, Kalau pada laki-laki itu yang duluan kena yang fungsi reproduksi dulu karena jumlah testosteron yang rendah tadi. Kalau fungsi seks itu jarang ya. Kalau kecuali sangat rendah baru dia mempengaruhi seksnya. Jadi beda-beda. Tapi gangguan seks tidak hanya sekedar disebabkan oleh hormon, juga karena psikologis ya. Bagaimana pasangannya ya, bagaimana dia kondisi di kantor, itu laki-laki juga sebenarnya makhluk eh psikologis juga nih ya, beda. Kalau perempuan itu kita cenderung lebih marah-marah dan sebagainya, tapi kalau laki-laki dipendam tuh yang terganggu adalah aktivitas seksnya. Jadi tidak selalu. Baik dok. Baik sobat sehat semua dimanapun Anda berada, tidak terasa ya, 45 menit kita sudah lalui. Mohon maaf untuk sobat sehat semua yang pertanyaannya tidak sempat kami bahas, tetapi sobat sehat semua tidak usah khawatir. Jika sobat sehat semua ingin berkonsultasi dengan Dokter Silvi atau dokter kesayangan Anda di RSCM Kencana, Anda bisa langsung datang ke RSCM Kencana karena RSCM Kencana merupakan zona hijau. Anda tidak perlu khawatir untuk penularan COVID-19 di RSCM Kencana ini sangat rendah. Atau jika Anda tidak sempat untuk datang ke RSCM dan Anda ingin melakukan konsultasi dengan dokter kesayangan Anda ataupun dengan dokter Silvi, Anda bisa melakukan telekonsultasi dengan sebelumnya menghubungi WA Center atau call center kami. Saya informasikan kembali, Dokter Silvi praktek di RSCM Kencana setiap hari Rabu jam 4 sore dan hari Sabtu jam 11 sampai jam 2 siang. Jadi jika Sobat Sehat ingin bertemu dengan Dokter Silvi untuk berkonsultasi, silakan Anda menghubungi WA Center atau call center kami. Baik dokter, terima kasih atas ilmunya dok. Tetapi sebelum kita tutup nih dok, mungkin dari dokter ada kata penutup atau kesimpulan atau tips-tips sehat untuk Sobat Sehat di rumah atau di mana saja berada untuk meningkatkan kesehatan sperma ya. Karena kita bahas tentang sperma nih dok, gangguan infertilitas sperma. Apa yang harus dilakukan untuk sobat sehat supaya kualitas spermanya selalu bagus, dokter? Silakan, dok. Iya, jadi Mbak Dini barangkali tadi juga sudah sempat dijelaskan bahwa olahraga-olahraga tertentu dapat mengganggu kualitas sperma sehingga tapi tetap harus olahraga. Jadi yang bagus tadi adalah lari ya, kemudian berenang atau olahraga ringan yang tidak menyebabkan peningkatan tekanan perut karena takut memperberat varikokel yang ada. Jadi tetap harus bugar bapak-bapak nih karena dengan bugar saja testosteronnya tuh bisa bagus. Jadi tidak selalu kita harus menambahkan testosteron dari luar. Beda nih sama perempuan ya. Kemudian makanan ya, kalau mau spermanya utuh ya, DNA-nya ya tentu mengkonsumsi protein yang baik ya, yang dan cukup. Jadi pengolahan tuh tidak dibakar, tidak diawetkan ya, ikan, daging, ayam dan sebagainya. Tapi juga tidak berarti tidak sama sekali kolesterol karena tetap dibutuhkan untuk hormon testosteron tadi. Ya tadi selain olahraga, makanan tentu kebiasaan-kebiasaan yang buruknya kalau tadi sudah dengerin berarti nanti tidak dilakukan ya, termasuk penggunaan yang ketat atau panas dan sebagainya. Saya kira itu Dini.
Baik dokter, terima kasih nih dok tips-tips sehatnya. Dan terima kasih juga sharingnya dok. Bincang-bincang sehat kita hari ini sangat bermanfaat ya dok. Sobat sehat semua dimanapun Anda berada, terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Tetap lakukan physical distancing dan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Baik Dokter Silvi dan Sobat Sehat semua dimanapun Anda berada, saya haturkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara IG Live selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menariknya dari hari ini. RSCM Kencana menolong memberikan yang terbaik, RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Saya Dini Aprilianti undur diri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.